siapa? Ali sama Bunga sama siapa lagi? Satunya? Silvi, Alia, sama saya, Bu. Oke, boleh. Bunga, untuk memaparkan materinya, gak usah lama-lama ya. Nanti saya jam 11 ada agenda soalnya. Oke, Baik. baik. Untuk kelompok 12 dipersilahkan mempresentasikan materinya. Baik, saya izin mulai ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Ibu Wida Aristanti SAPNAP dan Bapak Maulana Amirul Adha SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah korespondensi 2. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai meetings documentation. Boleh di next? Adapun anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Alia Licia, lalu Bunga Lisha Fudori, dan juga Silviani. Next. Langsung saja untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh Oke, jadi apa sih pengertian dari meetings documentation? Jadi meetings documentation itu adalah catatan rapat yang tertulis tentang bagaimana jalannya sebuah rapat, lalu bagaimana perencanaan yang akan dirapatkan. Isinya itu mulai dari pembahasan, bisa pendapat-pendapat dari para peserta rapat, dan juga agenda-agenda yang akan dilaksanakan. Jadi menurut DIRVA et al. Tahun 2022, Meetings Documentation merupakan bagian dari sistem informasi manajemen rapat yang berfungsi sebagai alat pencatatan, penyimpanan, dan tindak lanjut hasil rapat. Jadi Meetings Documentation ini bisa membantu organisasi dalam mengevaluasi hasil pertemuan, memastikan pelaksanaan keputusan, serta menyediakan informasi bagi anggota yang tidak hadir. Boleh di next. Jadi, apa sih manfaat dari meetings documentation? Jadi, meetings documentation ini mempunyai manfaat diantaranya yang pertama sebagai rekaman informasi dan keputusan. Jadi, semua yang udah dibahas dalam rapat terekam jelas dan bisa diakses siapapun bagi peserta yang tidak hadir. Jadi orang yang tidak hadir dalam rapat itu jadi nggak bisa tuh kayak aku nggak tahu kalau misalkan udah diputusin di rapat karena aku nggak hadir. Yang kedua, pendukung pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya di masa mendatang para pemimpin atau para pemimpin rapat bisa mengambil keputusan, bisa dilihat dari latar belakangnya, lalu siapa saja yang setuju atau tidak, di situ bisa diambil keputusan. Lalu yang ketiga, transparansi akuntabilitas. Jadi dengan adanya meetings documentation, semua proses dan keputusan yang diambil jadi lebih jelas. Sama seperti halnya pada poin 1. Jadi peserta yang nggak hadir tetap bisa tahu apa saja yang dibahas. Yang keempat, penyimpanan dan akses informasi. Jadi catatan rapat bisa disimpan dalam bentuk apa saja seperti soft file atau hard file gitu ya. Jadi gampang dicari kalau sewaktu-waktu tuh. Jadi nggak perlu repot lagi di orang untuk menjelaskannya. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada fungsi dari meeting documentation. Yang pertama, mendokumentasikan keputusan, yaitu sebagai catatan resmi mengenai keputusan-keputusan penting yang diambil selama rapat yang menjadi acuan di masa mendatang. Kemudian fungsi yang kedua, memberikan rangkuman singkat dari diskusi selama rapat.
membantu peserta rapat mengingat poin-poin penting dan memahami konteks keputusan yang diambil. Fungsi yang ketiga, penetapan tanggung jawab kepada individu atau tim untuk menindaklanjuti keputusan rapat dan memastikan implementasinya itu baik sama tepat waktu. Fungsi yang keempat, yaitu sebagai pengingat tentang tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah rapat. Fungsi yang kelima, sebagai catatan historis rapat yang memungkinkan organisasi melacak evolusi pembahasan, keputusan, dan tindak lanjut dari waktu ke waktu. Fungsi yang keenam, sebagai pedoman bagi peserta rapat untuk melakukan tindakan sesuai keputusan yang telah disepakati. Dan fungsi yang terakhir, yaitu mencegah terjadinya miskomunikasi. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah adanya kompetensi, selanjutnya ada ciri-ciri dari dokumentasi yang efektif, yaitu yang pertama, sistematis dan terstruktur. Jadi, dokumentasinya ini disusun dengan format yang jelas, mencakup informasi seperti tanggal, waktu, lokasi, daftar hadir, agenda, dan hasil rapat atau diskusinya. Yang kedua, ringkas dan padat. Jadi, menyajikan inti pembicaraan tanpa bertele-tele, sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Yang ketiga, akurat dan objektif. Jadi, catat informasi sesuai dengan yang dibahas tanpa mengurangi atau menambahkan opini pribadi si penulis. Yang keempat, mudah diakses. Jadi, dokumen ini disimpan dalam format yang bisa memudahkan pencarian dan juga pembagiannya, baik secara digital maupun cetak. Next. Lanjut ke jenis-jenis yang pertama, jenis-jenis ini sesudah rapat. Jadi yang pertama itu ada notulen rapat yang sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Jadi notulen ini adalah catatan resmi yang merangkum seluruh pembahasan, keputusan, dan tindakan yang harus diambil selama rapat. Notulen ini bersifat sistematis, padat, dan ringkas, serta berfungsi sebagai dokumentasi tertulis yang memiliki waktu dan isi yang jelas. Lalu jenis yang kedua ada rekaman rapat. Ini bisa berupa audio atau video dari jalannya rapat yang dapat digunakan untuk memastikan akurasi notulen atau sebagai referensi bagi peserta yang tidak dapat hadir yang sudah dijelaskan oleh si tutor. Lalu yang ketiga ada laporan rapat. Dokumen ini berisi rangkuman hasil rapat, termasuk keputusan yang diambil dan langkah-langkah tindak lanjut. Nah, laporan itu tuh biasanya lebih formal dari notulen dan digunakan sebagai referensi yang boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, untuk struktur meetings documentation itu ada dua versi. Ada yang versi standar dan versi detail. Kalau yang versi standarnya itu strukturnya terdiri dari judul rapat, tanggal, waktu, lokasi, kemudian peserta yang hadir, peserta yang tidak hadir, agenda, keputusan, tindakan yang harus dilakukan, dan diakhiri oleh tanggal rapat berikutnya. Boleh di next? Nah, ini untuk versi yang detailnya, yang beda jauh. Ada judul rapat, tanggal, waktu, lokasi, kemudian di bawahnya ada kolom peserta yang hadir, peserta yang tidak hadir, agenda, kemudian ada kolom tujuan dan pencapaian, ada kolom kemajuan ya, progresnya, kemudian apa hambatannya, dan terakhir tindakan yang harus dilakukan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, teman-teman perlu diketahui bahwa meetings documentation ini bisa juga berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk persiapan sebelum rapat. Tadi kan sesudah rapat. Sekarang ada yang sebelum rapat. Boleh di next? Adapun jenis-jenis documentation sebelum rapat yaitu yang pertama ada agenda rapat. Agenda rapat ini adalah dokumen yang disiapkan sebelum rapat, berisi daftar topik yang akan dibahas selama rapat, terus tujuan rapat, dan juga waktu pelaksanaannya.
Agenda ini dapat membantu peserta mempersiapkan diri dan juga memastikan rapat itu berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua adalah undangan rapat. Undangan rapat ini berupa surat atau pemberitahuan resmi yang dikirimkan kepada individu atau kelompok untuk menginformasikan bahwa akan ada rapat, termasuk waktu, tempat, dan juga tujuan rapat tersebut. Yang ketiga ada daftar hadir peserta rapat. Ini adalah dokumen yang mencatat siapa saja yang hadir dalam rapat. Daftar hadir ini penting untuk mengetahui partisipasi dan juga keterlibatan anggotanya dalam rapat. Dan yang terakhir adalah lembar pengecekan persiapan rapat. Lembar ini berisi daftar yang berisi poin-poin penting yang harus dipastikan sudah siap sebelum rapat dimulai, seperti tempat, perlengkapan, materi, dan kehadiran peserta. Contoh dari meeting documentation sebelum rapat, yang pertama itu ada agenda. Agenda strukturnya ada pop surat, kemudian disiapkan untuk siapa, keterangan tanggal, lokasi, dan di bawahnya ada tabel yang berisikan nomor, jam, susunan acaranya, dan terakhir kolom tugas pelaksana. Kemudian diakhiri oleh tanda tangan, nama, dan jabatan. Yang kedua, surat undangan rapat. Strukturnya itu ada kop, kemudian nomor surat, perihal, tanggal surat dibuat, di bawahnya itu ada alamat tujuan, kemudian salam pembuka, isi, dan salam penutup, yang diakhiri oleh nama tanda tangan. Boleh dilihat. Nah, yang ketiga ini ada daftar hadir peserta rapat, sama yang paling atas itu ada kop, kemudian ada keterangan hari, tanggal, waktu, agendanya, sama tempatnya. Di bawahnya ada tabel yang berisi nomor, nama peserta rapat, jabatannya, kemudian tanda tangan dari peserta rapat. Di bawah kolom itu ada alamat dan tanggal pembuatan surat, diakhiri oleh tanda tangan, nama, dan jabatan. Dan yang terakhir, yang keempat, lembar pengecekan persiapan rapat. Strukturnya ada kop, keterangan hari, tanggal, waktu, agenda, dan tempat. Kemudian di bawahnya ada tabel yang berisi nomor, materi yang dipersiapkan, tanggal persiapan, dan terakhir itu ada statusnya. Kemudian di bawah kolom itu di bawah tabel itu terdapat tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian diakhiri oleh tanda tangan, nama, dan jabatan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari yang sudah kita paparkan tentang meetings documentation. Jadi meetings documentation atau dokumentasi rapat yaitu elemen penting dalam mendukung efektivitas kerja organisasi atau suatu perusahaan. Jadi dokumen ini meliputi pencatatan seluruh proses dan hasil rapat, mulai dari agenda, diskusi, hingga keputusan yang diambil. Jadi fungsi utama dari dokumentasi rapat atau meetings documentation adalah sebagai rekaman resmi, alat pengingat, dasar pengambilan keputusan, serta sarana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi. Dokumentasi rapat yang baik harus disusun secara sistematis, ringkas, akurat, dan mudah diakses. Jadi jenis-jenisnya mencakup dokumen sebelum rapat seperti agenda, undangan, dan daftar hadir, serta dokumen sesudah rapat yaitu notulen, rekaman, laporan rapat. Jadi dengan struktur yang dan pemanfaatan teknologi digital, dokumentasi rapat dapat membantu memastikan seluruh hasil rapat dapat ditindaklanjuti secara efektif. Selanjutnya diserahkan ke moderator. Baik. Berikut adalah referensi sumber yang kami ambil materi diskusi ini. Next. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 12 atas partisipasinya dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian atas perhatiannya.
Selanjutnya, jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, kami silakan untuk raise. Gimana? Ada yang bertanya apa enggak, teman-teman? Atau emang udah ngerti semua materinya? Atau gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi, seperti yang udah saya pernah bilang ya di pertemuan sebelumnya, bahwa memang perkuliahan ini saya yakin teman-teman udah bisa. Saya yakin ini tuh sesuatu hal yang mudah gitu. Tapi yang ingin saya tekankan gitu, ketika saya memberikan kemudahan bagi teman-teman, tolong yuk teman-teman jangan apa ya, jangan menyepelekan kemudahan yang saya berikan kayak gitu. Maksudnya gini loh, saya berusaha untuk memberikan kemudahan tugas teman-teman, nggak usah tulis apa namanya, menulis lagi gitu. Tapi saya berharapnya teman-teman tuh tetap berusaha apa ya, mengikuti perkuliahan ini dengan baik kayak gitu. Walaupun saya tahu banyak teman-teman yang merasa bahwa mata kuliah itu udah nggak relate loh Bu sama kondisi kita zaman sekarang dan lain sebagainya. Tapi pesan saya kepada teman-teman untuk tetap menghargai teman-teman yang presentasi, tetap menghargai jalannya proses perkuliahan ini gitu, agar ya apa ya, semua harus tetap berjalan dengan baik kayak gitu. Saya tahu walaupun mata kuliah ini sudah tidak relate atau seperti apapun, tapi kalian harus tetap mengikuti proses ini dengan baik seperti itu, teman-teman gitu. Tadi ada yang bertanya siapa? Jadi nggak tanya? Oke, kalau Ibu mohon nggak jadi maaf. bertanya, gimana? Iya, iya sih, Pak mau nanya Ibu. Boleh, silakan Siva. Sebelumnya izin bertanya, itu kan tadi sempat dijelasin terkait yang kata bahasa Indonesianya itu kan ada beberapa jenisnya ya, Bu. Nah, itu nanti apakah penugasannya pilih salah satu jenisnya aja atau semuanya dikerjain juga? Dicari gitu, Bu, suratnya. Terima kasih. Oke, oke. Jadi, coba saya rangkum sedikit ya terkait dengan meeting dokumen ini. Jadi, kemarin kelompok 12 itu menanyakan, Bu, meeting dokumen itu sebenarnya yang kayak gimana ya gitu. Kemarin itu intinya kalau Alia cerita ke saya, kelompok 12 itu lebih kepada notula syarat. Jadi kayak mirip sama materi kelompok sebelumnya. Akhirnya kemarin saya cari-cari materi, ternyata meeting dokumen itu dapat disimpulkan adalah segala sesuatu dokumen yang diperlukan untuk proses berjalannya rapat itu bisa di dokumen yang sebelum rapat dan sesudah rapat seperti itu. Nah, tadi kan dijelaskan ya kalau misal sebelum rapat tuh dokumen-dokumennya apa aja, seperti kayak tadi undangan, terus tadi kayak seperti persiapan, lalu apalagi tuh tadi yang belum dimasukkan rundown acara dan lain sebagainya. Nah, harapannya dengan adanya dokumen-dokumen yang sebelum rapat itu, rapat yang akan dilaksanakan itu bisa on track gitu, bisa sesuai sama jadwal atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, sedangkan eh, yang dokumen sesudah rapat itu bertujuan sama seperti materi minggu lalu itu menjelaskan bahwa rapat yang sudah dijalankan itu bisa tercatat dengan baik sehingga bisa menjadi draft atau bukti penyimpanan untuk agenda-agenda rapat sebelumnya. Nah, intinya adalah dari semua meeting dokumen yang ada itu bisa dijadikan acuan atau bisa dijadikan pedoman dalam berjalannya rapat sehingga rapat itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan gitu ya. Nah, untuk tugasnya saya belum tahu, saya belum bisa memastikan kalian mencari yang mana. Nanti akan saya infokan lebih lanjut ke PJ kelas terkait tugas di meeting dokumen ini, gitu ya. Untuk jawaban untuk Siva nanti saya infokan lagi tugasnya Baik, seperti Ibu, apa, terima kayak gitu. kasih. Gimana Siva? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 12 atas penyampaian materinya. Pesan saya teman-teman, hargai teman-teman yang presentasi. Sesimpel kalian on cam itu adalah bentuk dukungan buat teman-teman yang lagi presentasi. Jadi jangan
teman-temannya presentasi pada off cam gitu. Kasihan teman-temannya juga pengen didengar, teman-temannya juga ingin presentasinya juga ingin diperhatikan kayak gitu. Walaupun saya tahu banget perasaan kalian tuh seperti apa. Saya juga pernah ada di posisi kalian. Tapi yuk kita sama-sama menghargai satu sama lain untuk lancarnya perkuliahan ini kayak gitu. Oke, saya tutup. Terima kasih banyak atas atensi kalian. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga informasi yang teman kalian berikan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak, Ibu.